Xiao Yan tidak berniat mempertaruhkan segalanya, sebaliknya, dia melakukan persiapan yang matang untuk pertempuran yang tak terhindarkan ini. Dia perlu memaksimalkan peluang kemenangannya. Oleh karena itu, Xiao Yan merencanakan segala sesuatu yang bisa dia pikirkan, karena pertempuran ini menyangkut hidup dan matinya, dan terlebih lagi, kelangsungan hidup Sensi. Meskipun dia telah berkultivasi hingga level ini dan menghadapi banyak pertempuran besar, perang dunia semacam ini membuatnya merasa tegang. Dia bisa dikalahkan, bahkan dibunuh. Yang benar-benar membuat Xiao Yan gugup adalah taktik penundaan putus asa permaisuri, yang dibebani tanggung jawab berat. Kegagalan berarti semua usahanya akan sia-sia. Kilatan tajam muncul di mata Xiao Yan. Akar dari segalanya, tidak peduli bagaimana Hua Ken mencoba untuk mengimbangi, adalah bahwa kecuali dia secara pribadi turun ke Sensi untuk membantu mereka membunuh penguasa Void, dendam ini tidak akan terselesaikan. Bahkan dengan 3 energi pedang yang ditambahkan ke pedang ekstrim timur, itu masih jauh dari cukup. Kehilangan klon roh purbanya, meskipun memiliki keuntungan dan kerugian bagi Xiao Yan, memaksanya untuk menembus alam inti bumi, dan membuat api pemusnahan yang terpendam di dalam dirinya mekar sepenuhnya, seketika menjadi senjata terkuat Xiao Yan. Dikombinasikan dengan serangan jiwa, kekuatan tempur bahkan tidak membutuhkan roh purba. Avatar lemah, dan kekuatan tempurnya bahkan mungkin lebih unggul. Namun, memiliki avatar roh purba akan jauh lebih baik, seperti menambahkan bahan bakar ke api. Xiao Yan kemudian dapat dengan gegabah memadatkan teratai pemusnahan tanpa hampir meledakkan dirinya sendiri. Ye Tian juga memberi makan avatar jangkrik emas milikku ini. Jangan menyesalinya, setelah pertempuran ini, iblis yang tak terhitung jumlahnya akan datang kepadamu. Xiao Yan mengirim avatar jangkrik emasnya untuk melahap iblis guna mengumpulkan kekuatan. Pada titik ini, kemampuan yang pernah dimiliki oleh avatar roh purba tidak lagi dapat digunakan oleh tubuh utama Xiao Yan. Meskipun pilar Raja Surgawi tetap ada, ia tidak dapat melepaskan kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Sementara Xiao Yan menunggu kembalinya Ye Tian. Dia juga merenungkan langkah selanjutnya. Dia memutuskan untuk pertama-tama bertemu dengan Raja Iblis Mosu dan melihat apa rencananya. Dia berpikir bahwa dengan memberinya 3 kesempatan, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Pada saat yang sama, bayangan Suyu muncul di telapak tangan Xiao Yan. Itu menyebabkan dia kehilangan klon roh primordialnya, dan Chang Mi si lainnya bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Meskipun dia tidak tahu apakah metode ini akan berhasil, dia bersedia mencobanya. Xiao Yan berbicara, menggunakan Suyu untuk mengirim pesan kepada Yi, mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan Qi Chang Mi si sendirian untuk mempermainkan Jiu Jie, menggunakan Jiu Jie sebagai panggung, dan semua makhluk hidup sebagai aktornya. Mereka akan menjadi penontonnya. Tetapi di hadapan pedang raksasa Qi, Xiao Yan mengajukan pertanyaan, Qi, siapa identitasnya? Apakah dia juga seorang Chang Mi si? Xiao Yan mengungkapkan keraguan besar tentang hal ini, setelah membuat topeng 7 inkarnasi untuknya. Meskipun jubah ilusi telah dijelaskan sebelumnya, dia masih memiliki keraguan serius. Bukan karena Yi benar-benar menjawab, Xiao Yan tidak menyangka Yi akan menjawab dengan begitu tegas. Ini menunjukkan bahwa Yi benar-benar memahami situasi semua orang di alam dewa kekacauan. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan Yi untuk membantuku. Aku ingin berbicara dengannya sendirian. Setelah menerima jawaban itu, Xiao Yan tidak punya alasan untuk meragukannya. Jika Yi ingin menipunya, dia tidak akan melakukan hal sejauh ini. Xiao Yan menunggu sejenak, tetapi giok buku itu tidak menunjukkan perubahan apapun. 7 tidak merespons. Setelah beberapa lama, transmisi suara Yi akhirnya datang dari dalam rumah buku. Oke, jika dia merespons, tolong beri tahu aku. Terima kasih. Kata-kata Xiao Yan tulus, dan dia bersedia membantu. Terlepas dari tujuannya, kesopanan adalah yang terpenting. Orang yang sopan jarang mengalami nasib buruk. Kau datang ke alam dewa kekacauan.
Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Undangan ini tidak memiliki batas waktu. Tapi Yi mengirimkan undangan. Baiklah, kata Xiao Yan, segera memasuki penjara buku dan menuju ke salah satu dari 9 platform batu di alam dewa kekacauan. Hanya di platform dengan kotak anggur, 2 sosok biru elegan muncul. Apa yang ingin kalian bicarakan? Tanya Xiao Yan lembut, apakah kalian mencari Qi karena berniat mengambil tindakan terhadap divisi Changmi? Sebuah suara berat perlahan terdengar, dan jantung Xiao Yan berdebar kencang. Gagasan ini masih belum matang, dan dia belum mengungkapkannya dalam kata-katanya. Pikiran ini masih belum sepenuhnya terbentuk di benaknya. Jadi, kau dituduh menggunakan sutra pemusnah telapak tangan untuk mempermainkan 9 alam. Bukankah seharusnya mereka dihancurkan? Tanya Xiao Yan. Apakah kau tahu siapa yang berada di balik sutra pemusnah telapak tangan? Suara itu membalas. Xiao Yan pernah mendengarnya, itu disebut sekretaris utama ilahi. Xiao Yan menjawab, sepertinya kau memang tahu sesuatu. Tapi itu hanya nama. Apa kekuatan telapak tangan ilahi? Apakah kau tahu? Suara itu perlahan menjawab, aku juga pernah mendengar nama sekretaris utama ilahi. Xiao Yan menjawab dengan jujur. Lawanmu saat ini berada di level 6, jadi apakah kau mencoba memprovokasi seseorang di atas level 6 dengan menyerang Changmi Si? Lanjut Yi. Tentu saja, aku hanya memberimu peringatan. Aku tidak akan ikut campur dengan apa yang kau lakukan. Mendengar ini, Xiao Yan terkejut, menganalisis kata-kata Yi. Zhang Mi Si terkuat hanya berada di level 6, sementara orang yang membunuh mata pohon memiliki kekuatan di atas level 6. Tapi sesuatu harus dilakukan. Jika mereka terus seperti ini, 9 bagian tidak akan pernah damai, kata Xiao Yan. Kebenciannya terhadap Changmi Si mencapai puncaknya setelah klon roh primordialnya ditipu. Bertindaklah sesuai dengan pikiranmu sendiri. Aku hanya memberimu beberapa informasi. Apa yang dikatakannya? Pasti ada kekuatan lain yang bahkan lebih dahsyat di atas sutra kepunahan Zhang Mi Si. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia tidak sebanding dengan mereka, dan sekarang dia malah lebih mungkin terlibat dalam masalah. Selain aku, apakah ada orang lain di pertemuan divisi kepunahan? Tanya Xiao Yan. Dulu ada, tapi sekarang tidak lagi. Sebuah suara berat melanjutkan, apa maksudnya? Seolah-olah dia memberi Xiao Yan teka-teki. Apa arti, dulu ada, tapi sekarang tidak lagi? Cukup mudah ditebak. Sejak Xiao Yan masuk, 2 sutra kepunahan telah menghilang. Yang pertama adalah Simou, yang dulunya adalah penguasa mimpi ilusi, yang identitasnya saat ini tidak diketahui. Yang kedua adalah mata pohon, yang baru-baru ini dibunuh oleh sutra kepunahan. Bahkan tidak perlu dipikirkan secara cermat, seharusnya jika mata pohon dihancurkan di alam dewa kekacauan, bukankah dia benar-benar akan binasa? Xiao Yan sedikit mengerutkan kening, merasa agak rumit, tetapi sebenarnya tidak. Jawaban itu membuat Xiao Yan, di bawah bayangan Yulan, mengerutkan alisnya. Apa maksudnya? Xiao Yan terus bertanya, ada variabel, tetapi ada solusi. Tidak ada yang mutlak. Jawaban yang ambigu itu, meskipun tampak samar, sebenarnya mengarahkan Xiao Yan ke arah yang benar. Mari kita berhenti di sini, suara itu sepertinya enggan menjelaskan lebih lanjut, berharap Xiao Yan akan memahaminya sendiri. Terima kasih karena tidak mengatakan lebih banyak. Aku sudah mengungkapkan banyak hal. Beberapa hal tidak dapat dikatakan secara eksplisit, kau perlu memahaminya sendiri. Kesadaran Xiao Yan kembali, dan hal pertama yang dilihatnya ketika membuka mata adalah wajah yang hampir menyentuhnya. Apa yang kau lakukan? Aku sedang beristirahat dengan mata tertutup, jawab Xiao Yan. Wajah menyeramkan ini tidak lain adalah Raja Iblis Ye Tian.